Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugianto di Jejak Cibatu edisi podcast. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sejarah Cibatu ini langsung dari pelaku-pelaku sejarahnya. Dan saya sudah menghadirkan di studio kami ini para pelaku sejarah yang berkompeten. Telah hadir yang pertama adalah Bapak Dr. Nas Bambang Satya Kusuma dan satu lagi Pak Haji Rusman. Kita sapa. Assalamualaikum Pak, Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan sing disahat sadayana, mudah-mudahan diberkahkan hidup dan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Begini Bapak-bapak, kemarin saya sudah menghadirkan Pak Tata Ansori sebagai penulis buku dari Cibatu dari masa ke masa. Beliau juga menyarankan menghadirkan para pelakunya langsung sejarah. Nah, saya mau coba ngobrol dulu sama Pak Dr. Nas Bambang Satya Kusuma. Cibatu itu dimulainya dari mana sih? Kalau boleh tahu saya mohon diterangkan. Ya terima kasih Pak. Ini hanya setahu saya karena saya lahir di Cibatu. Iya betul. Tahun 1954. Jadi sekarang mau 70 tahun. Alhamdulillah. Sekolah juga di Cibatu dari SD sampai SMP. Nah SLA-nya karena dulu itu masih bangunannya kurang, ya kurang bagus lah. Jadi saya berangkat ke Garut pakai kereta api. Seolah-olah anak kereta. Tahun berapa itu Pak? Saya masuk ke SLA tahun 71. 70 Pak. 70 Pak. 70 keluar 73. Alhamdulillah. Iya. Saya masuk ke SEMEA kalau dulu SEMEA Negeri. SEMEA Negeri. SMK ya. Iya. Ya itu yang saya tahu. Menurut sumber dari orang-orang tua dulu. Iya. Cibatu itu belum ada Cibatu, namanya distrik. Namanya distrik Wanakerta. Iya. Jadi awalnya tuh distrik Wanakerta. Distrik. Dulu kan ada lagunya. Kalau tidak salah Kabupaten Garut dibagi 8 distrik katanya. Iya. Berarti Garut hanya 8 distrik. Iya. Termasuk Cibatu. Cibatu itu bukan Cibatu tapi bukan sebelum Wanakerta. Dalam sejarah Garut juga ada, nanti suka dibacakan dalam sejarah hari jadi Garut. Jadi istilah distrik Wanakerta itu kalau tidak salah kata orang-orang tua dulu meliputinya sampai Parakan Muncang batasnya Pak. Distrik Wanakerta itu? Arah Bandung. Jadi masih Parakan ke sini. Muncang, iya masih kecil ke biasa berarti ya. Kekuasaannya daerah Cicalengka. Lalu ke arah Tasiknya itu kalau tidak salah Ciawi ya. Ciawi katanya. Jauh. Berarti daerah kekuasaannya luar biasa ya? Luar biasa yang namanya distrik. Terus setelah itu sesudah ada distrik saya kurang tahu bagaimana ya ada Cibatu, ada kecamatan. Saya pernah juga bertugas kan di kecamatan Cibatu jadi camat. Di tahun berapa tuh Pak itu tahun? Saya bertugas di camat Cibatu itu kurang lebih ya akhir tahun 2004 lah. Akhir tahun 2004 sampai 2008. Betul. Ya, lalu pindah ke Lebih Goong, terakhir saya pensiun tahun 2010 di Lebih Goong. Iya. Jadi kalau melihat sejarah kapan Kecamatan Cibatu didirikan, baru kita tidak tahu. Itu sudah berarti panjang sekali ya. Dulu mah hafalnya kewadanaan Pak. Iya. Ke Malambong itu masih daerah. Malambong itu masuk ke Kewadanaan Cibatu. Kewadanaan Cibatu. Berarti wilayahnya Cibatu itu besar. Kewadanaan kan jadi tidak ada. Betul. Diganti dengan kecamatan ya. Iya. Ini saya mau nanya tentang para tokoh-tokoh nih Pak. Tokoh-tokoh yang ada di Cibatu ini yang Bapak tahu nih di usia sekarang mau 70. Kalau saya tahu dulu DPR GR dulu itu Pak Wiharja ya. Pak Wiharja. Tahun 60-an di sana lah. DPR GR. DPR GR itu kalau sekarang itu DPRD ya? Ya, DPRD. Sekarang dulu DPRD. Perwakilan dari Cibatu itu. Iya. Tahu itu orang Cibatu ketua DPR-nya. Tua. Berarti Cibatu tuh udah lama. Ya. Mendengar dari orang tua Pak Masudi gubernur. Pak Masudi itu orang mana Pak? Orang Cibatu. Pasti orang Cibatu. Yang tanah itu rumahnya di bawah alun-alun itu. Yang sekarang menjadi pertokoan. Iya.
itu tanah beliau. Yang saya ada itu cerita daripada orang tua. Pak Masuri itu sebagai gubernur pada saat itu. Iya. Kalau boleh tahu tahun berapa ya tahu barangkali? Saya masih kecil. Kita pasti di SD Pak ya. Sekian. Masih sekolah di SD. 60 sekian. Oh, iya. 67. Jenderal kan dia, letnan jenderal yang Pak Masuri. Iya, orang Cibatu Tule. Oh. Terus ada pengarang juga Pak itu yang di Tukang Akar katanya. Ya di sini sudah ada. Oh iya, iya, siapa itu namanya tuh? Lah lupa lagi Harja apa sih? Pak Wiharja. Pak Wiharja nggak tahu dah. Ada pokoknya yang sudah masuk di ini mungkin yang Iya, betul, betul. sama rekan bapak yang disusun. Oh iya, ada Pak Tata ya. Pak Tata sudah masuk. Sudah masuk di situ. Terus Ya. ini, kalau yang bapak-bapak tahu ini Cibatu itu asalnya gimana tuh? Kemarin kan saya udah menghadirkan ada kiai juga, ustadz juga kita hadirkan. Cibatu itu adalah cai dan batu. Nah mungkin bapak-bapak yang ini bisa menerangkan kembali nih. Kalau saya pernah dulu di Dinas Bingung ya sejarahnya itu katanya ada anak raja, dulu kan kerajaan. Ya dulu kerajaan ya. Ya zaman Belanda katanya. Lalu dia hijrah ke Cibatu menyebarkan agama Islam. Nah dari sebelum ada Cibatu katanya, sebelum itu dia mungkin menyuruh supaya datang di sini ke daerah Istri Konakarta itu. Istri Konakarta, ya. Ternyata pedatinya kan ada jembatan itu ya, jembatan Cimanuk. Ya. Masuk ke dalam. Apanya itu yang masuk ke dalam? Masuk ke dalam semuanya. Orang-orangnya katanya. Batak di sana dikatakan Ligong kan? Oh iya, di sana itu ada jembatan Ligong. Asal mulanya dari sana berarti ya? Dari sana menurut lalu si pedati. Ya, si pedatinya itu masuk ke dalam Lewi mungkin ya. Ligong kata itu bahasa Sunda itu. Menit detik ini, menit ini kata orang-orang Sunda ini namanya Kampung Ligong. Nah, karena di situ itu kan itu yang anaknya raja mungkin anak raja ya, kita tahu menurut sejarah ngumpetnya itu di Cibatu, makanya di sana di Cibatu mana? Ranca Batu. Oh, Ranca Batu. Ada air di sana. Oh, di sela-sela batu ya? Sela batu katanya, jadi Ranca Batu. Oh. Ada kampung Ranca Batu. Ya, ada kampung Ranca Batu. Nah, berarti dari situ diambil lah. Nah, Cai Batu ya. mungkin itu jadi Cibatu. Ini kemarin juga saya nanya ke penulis pada Taan sore ini, kita kemarin sudah selesai, tetapi belum ada yang menemukan kapan hari lahirnya Cibatu. Cuma di sana ada Ranca Batu. Katanya ngumpetnya di sana. Ya kemungkinan karena ada air dari batu-batu itu, dia diem di sana takut sama zaman Belanda itu. Ya akhirnya ke sini kok jadi Cibatu di sini gitu. Oh iya. Berarti saya kalau perhatikan juga semua mungkin nggak ada yang tahu ya. Harus ke siapa ini? Tahu siapa. Iya, karena kan Cibatu kok kenapa nama Cibatu dan siapa yang memberikan waktu itu nama Cibatu? Iya. Di tahun berapakah? Apakah di tahun para ulama-ulama waktu itu? Kemungkinan ya. Kemungkinan. Nah, karena kan di sini juga ada para ulama yang termasyhur ya gitu. Tapi kalau namanya Kampung Pasar Kolot dari sejarahnya kan itu kan pasar. Nah, itu Pasar Kolot gimana itu? Pasar sedikit. Pasarnya besar atau kecil? Kecil dulu mah tuh, kecil katanya. Itu yang di mana tepatnya tuh pasar? Yang sekarang apa Mesudi itu. Oh, yang ada ke kantor polisi. Oh, di situ ya. Ada sekarang apa ya? Oh, jadi dulu itu hanya pasar sedikit aja. Kalau pasar Sunda mah sakeong, pasar Kojengkang. Nah, pasar Kojengkang. Oh, jadi asal mulanya di situ Pasar Kolot. Jadi namanya jadi Kampung Pasar Kolot. Terus nih yang bapak-bapak tahu ketika ini kan ada jadi 11 desa dinamakan desa-desa. Itu tahun berapa itu mulai ada desa Makarsari, desa Padasuka? Itu bapak yang bapak tahu nih bapak? Tidak tahu, pokoknya yang penting sudah ada itu. Oh. Desa-desa, saya kan tahun 60 baru tahu ini. Kalau kantor tahun 60 ada berapa desa Pak? 60 dulu belum ada desa Keresek Pak. Belum ada itu pemekaran. Hanya ada berapa? Ada hanya berapa? 9 Cibatu, Wanakerta, Pasir Raja, Sukalila ya. Sukalila kan. Dulu sampai sana Pak, sampai mana? Sampai
Kersamana Pak. Kersamana kan Kersamana itu masih wilayah Iya, terus kalau saya tahu juga Kersamana dulu kan masuk ke sini, Iya. Kamantren dulu ya. Iya. Kemarin ya. Nah, jadi masih Kersamana juga ke sini. Cuman pas waktu bapak-bapak nih masih SMA lah atau berapa desa di sini, hanya berapa, ada 9? 8 oh ya. Misalnya di desa mana? Cibatu, Wanakerta. Cibatu, Wanakerta itu utama ya. Cibatu, Cirulanya. Wanakerta, pada Suka, terus Cibunar, terus kan itunya masih Sindang Suka. Sukalila. 7 mungkin Pak. 7. Oh. Ya, 7 Iya. kayak. Berarti masih sedikit ya. Iya, Nah, terus ini yang kebudayaan-kebudayaan dari Cibatu ini, karena kan saya lihat kesenian-kesenian Cibatu itu banyak sekali. Yang bapak-bapak tahu nih, awal-awalnya apa dulu nih, Pak? Badeng Pak. Dulu ada Badeng. Oh, yang pertama itu di Cibatu Badeng ya? Iya, paling sering ditonton itu Badeng. Iya, yang ada di Dari Kancil daerah ya? Kancil. Oh, Badeng. Badeng. Terus apa lagi? Reog ya. Reog. Dulu ada reog. Reog, dog ya? Iya, dodok. Dog, reog. Terus apa lagi Dari itu? dahulu. Paling Sasi. Itu Lais. Iya, Lais, Paunet. itu Paunet ya. yang ada yang hajatan pasti itu Lais. Badeng, Lais itu pasti ada Oh. dari ini. Itu berarti sudah buat. Kira-kira di tahun berapa tuh kalau boleh saya tahu tuh? Wah, tahun 60 sudah ada. 60 juga sudah ada. 60 sudah ada. Wah, berarti ya Oh, 50, 40 juga Iya. sudah. Sebelum kita ke mereka juga sudah ada mungkin ya. ya yang ingat saya pada waktu SD itu suka nonton. Oh. Badeng. Nonton, oh berarti itu waktu SD juga masih ada. Sebelum sekolah sudah ada itu. Sudah ada. Saya ingat umur 5 tahun lah. Badeng, Lais. Terus ini kereta nih yang sangat melegenda, ada namanya si Gombal tuh. Iya. Itu mungkin kemarin sudah juga sama Pak tadi diterangkan. Mungkin Bapak ini pelakunya langsung nih, Pak Haji Rusman. Gimana nih? Insya Allah kalau kereta kebetulan saya sekolah waktu ke STM ya. Jadi sekolahnya ke Garut. Ya tiap hari naik kereta itu. Naik kereta itu gimana tuh ceritanya? Boleh diceritakan tuh pengalaman-pengalamannya Pak Haji Rusman. Dia kalau berangkat itu kan subuh. Subuh jam berapa tuh? Jam 5. Jam 5. Iya. Memang waktu itu diberangkatkan jam berapa? Jam 5 berangkat dari. Oh, jam 5 subuh. Iya. Datang ke Garut itu pas setengah 7, terus masuk sekolah jam 7. Oh, dulu si Gombal betul ya? Cecek. Yang kecil. Oh, yang Kalau kecil. yang ke Garut yang kecil Sese gitu. Oh, Sese. Kalau si Gombal, B. si Batu Tasik. Oh, si Gombal itu Cibatu Iya. Tasik. Sering Kalau yang si ke Batu Garut itu? Badung, si Batu Tasik itu pakai si Gombal. Oh. Cek namanya cek. Kalau yang ke Garut mah berhubung realnya juga beda kecil. Oh, kecil ya. Masih panjang tetap. Boleh diceritakan dong pengalaman-pengalaman ketika naik kereta waktu dulu. Apa yang menjadi kenangan sampai saat ini mau di usia 70 tahunan nih? Aduh, kenangannya justru agak pribadi Pak. Soalnya saya dulu itu nakal Pak. Kalau naik Oh, begitu kereta ya? kan abonemennya itu KRS ini. per bulan. Ya. Pakai abonemen sekolah di sana. Oh, ada abodemen juga. Iya. Ada 50 perak, 50 Rp50. 50 rupiah. Nah, saya sering gak bayar Pak. abonemennya. Kenapa Pak sampai? Iya, ya nakal aja nih. Kalau di anak STM itu terkenal ya. Pada nakal-nakal. Paling nakal-nakal. Terus kalau ada pemeriksaan, saya naik ke atas. Anak STM, persis sama saya juga anak STM Pak. Pas naik ke atas, cuma sini parah. Woi, lokot ke atas. Ditungingin Pak. Pas ini saya tungingin aja Pak. Ternyata jadi bertua Pak. Masya Allah. Itu Jadi bertua. sampai pas pernikahan, aduh saya malu dibahas sama mertua. Baheula mah cenah ieu teh ka urang nongeng kan. Kalau saya gimana, Pak? naik kereta ya, saya bawa batu Pak. Bawa Batu batu? lagi untuk dilempar ke manusia, kan ada tiang-tiang Yang telepon. telepon. Tiang-tiang telepon. Jadi tiang-tiang telepon yang ada sekitar jalur kereta ya kita main gitu. Pak kena-kena. Wah, ini termasuk bapak-bapak yang ada bengal. Bengal-bengal. Bengal ini. Pak kena-kena itu ke tiang. Oh, iya. Itu batunya ambil dari batu koral gitu Iya ya? kan ada banyak. Stasiun kan batunya banyak. Pak ini sampai Lempar-lempar. Kalau kena itu bagus. Atau
kalau kereta mau berhenti di stasiun, tidak berhenti kita gagajeng ya, kita mau loncat, Kalau dihubungkan dengan masa lalu Pak, ya mungkin bukan berarti saya membandingkan perekonomian waktu itu, apakah di saat itu nyaman, enak atau gimana nih? Menurut pandangan bapak-bapak aja, menurut pribadi-pribadi. Nyaman Pak, perasaan nyaman Pak. Satu nyaman. Jadi gini ya, kita koreksi. Dulu itu tidak ada jualan pakaian jadi. Tidak ada? Iya, tidak ada. Kalau saya itu pakai apa tuh kalau nanti Pak? nggak tahu, pokoknya mah dulu tahun 60-an ya 59 lah. Kita itu kalau begitu bulan puasa satu hari, ya, kita teh sudah dibawa sama bapak dan ibu untuk ukur baju. Karena tidak ada jualan yang jadi. Tidak ada itu. Tidak ada. Tahun berapa itu Pak? Ya, sekitar 60-an. 62 sampai 67 lah sekolah di SD itu masih. Memang pada saat itu nggak ada pelaku usaha. Bukan tidak ada pelaku usaha, memang tidak ada konvensi yang sekarang. Pokoknya di kecamatan tidak ada yang namanya jualan baju, ya baju jadi. Jadi kita harus ngaput. Ngukur kemana itu Pak ngaputnya? Ya ada banyak. Banyak tukang jahit. Jadi di Cibatu itu banyak tukang jahit juga. Kalau beli kainnya? Ya kain mah bisa beli. Beli ke kota. Kan dulu ya pabrik PT. Oh PT Tenun. Ya, Oh terkenal itu pabrik tenun Garut itu. Nah yang keduanya Pak, jadi karena bahan-bahan bajunya itu tidak istilahnya ya pokoknya mah kalau lebaran teh kalau anak 4 diseragamkan aja. Diseragam aja. Tidak ada jualan baju sejak zaman sekarang tidak ada. Berarti pada saat itu kehidupan walaupun pada saat itu dipandangnya miskin tapi ya, enak. Tapi nyaman Pak. Nyaman. Baru ada baju trililin, baru tahun 60 sekian lah. Baju apa lagi? 63 baru ada teterongnya. Teterong. Saya kena sepatu Pak, begitu masuk STM. Oh kalau begitu. dari SD sampai SMP cekernya. Berarti begitu SMA atau STM Bapak ya, baru beli sepatu ini ya. Sepatunya forward gambar Korea Warrior sepatu kelinci. Oh sepatu ya itu sepatu Warrior ya. Sepatu kelinci ya. Tapi memang pada saat itu hidup pada zaman itu enak ya Pak ya. Satu enak, cuman ekonomi Pak maaf. Sepatu itu cuman satu. Sekarang kan anak-anak sekarang bisa 3 ya. Saya selama di SDM 3 tahun cuma itu saja. Ya. Karena begini Pak ya. Hari Minggu nih, hari Minggu itu dicuci ya, karena sepatu kelinci yang putih, terus dipulaskan sama kapur, disimpan, dipoekan supaya kering nanti. Ya. Ternyata malah hujan. Akhirnya pakai sepatu yang masuk air, datang ke stasiun. Luar biasa mengenang masalah. Dari dulu Pak, benar. Cuman pada saat itu yang punya televisi aja kemungkinan ada belum? jarang ya. Belum Pak, televisi itu 70. saya SMP ya 70. Ya, yang namanya televisi itu Pak 75 ke sini ada Bucaman yang punya tuh ada satu. Itu kalau penontonnya nggak memang. Dulu itu kalau nonton TV ada yang punya televisi itu luar biasa ya. Jadi begitu ada relay yang di gunung itu ya, Cikuray. Kita tahun 75 kita agak bagus, cuman harus panjang antenanya. Dan TV-nya dulu kan listrik itu Pak dibatas di rumah 200 watt, tidak boleh lebih, tidak boleh 200. Kenapa itu pada saat itu? Nggak tahu, PLN belum mampu mungkin. Sedangkan tabung kan TV dan radio listrik itu. Berarti kalau mau masang TV yang tabung kudu di Paruman heula. Nah itulah. Ya. Jadi kesini kan ingat tahun 75 baru ada televisi Sanyo. Wattnya cuma 75 yang gede itu yang disorot ya. Ya yang disorot itu. Ada yang mereknya SAP juga ada yang disorot itu. Aduh. Baru 75 watt katanya. Transistor lah katanya. Betul. Ya. Terus saya kembali lagi ke masa lalu. Kan waktu
dulu itu saya ingat waktu saya juga SD ada lapangan sepak bola itu ramai sekali. Sekarang kan sudah berubah karena kan peradaban. Nah itu boleh diceritakan sih pengalaman waktu olahraga karena kan Pak teman saya ini Pak Loma ini kan pemain bola. Boleh dong diceritakan nih. Dulu itu kalau main bola di lapangan Cibatu, Pak, tidak pakai sepatu, pernah. Tidak pakai sepatu. Wah, penontonnya itu banyak. Wah, banyak, Pak. Tidak pakai sepatu juga. Oh, gitu ya. Susah, sepatu bola itu mahal. Oh. Dulu tahun 71-an itu sepatu teh merek Aban yang dari Garutnya. Oh, poolnya itu kan paku. Oh, bawahnya itu. Oh, paku. Seperti sekarang. Harganya tuh dulu itu zaman dulu 2.500 perak kan mahal ya. 250 perak. 2.500. 2.500 kalau nggak salah. Iya. Oh, 2.500. Oh, itu kalau sekarang 2.500 mahal. 2 jutaan ya. Ya, orang kebeli gitu. Kan kita suka main bola di PS Pasco ya. Ya, PS Pasco itu terkenal. Kadang-kadang pemain 11, sepatunya kan ada 10, nah ada salapan. Ada 9. Ya pokoknya kiper mah pakai kelinci, ada sepatu kelinci. Ya benar. Ya, memang itu alun-alun itu asalnya kalau dulu saya kan pernah juga itu waktu Masjid Agung yang di atas itu suka dipakai main bola juga ya. Iya main bola di bawah. Dulu main bolanya sampai di sana. Iya, di bawah dipakai, di atas juga dipakai ya dulu. Iya anak-anak gitu ya. Iya, kalau dulu saya pernah main bolanya di sana juga. Anak itu udah kecil. Kalau di bawah mah biasa dan ukurannya kan tidak setanah gitu Pak. Oh. Panjangnya cuma 80 dulu ya. Yang mana? Yang di bawah itu. Panjang cuma 80 kalau nggak salah. Lebarnya itu cuma 70 dulu. Enggak standar. Oh, enggak standar ya. Ya, kalau dulu kan panjang, kalau sekarang harus 110, tapi ya lebar 90. Tapi melegenda Pak. Tapi ya ramai saja gitu ya. Tapi pernah didatangkan Persib juga dulu. Iya, saya ingat tuh. Ada datang Persib juga ke alun-alun tuh bertanding dengan PS Pasco ya kalau nggak salah. Ya gabungan itu. Oh, gabungan ya. Itu kan hasil dari pertandingan itu buat masjid yang di atas, bikin masjid agung itu. Dari sana, banyak lah pokoknya sumber-sumbernya. Karena sekarang sudah peradaban, sehingga dulu yang olahraga sekarang digunakan untuk alun dan masjid. Ya. Terus ini yang Bapak menarik nih dari pada saat bapak-bapak usianya masih muda, yang dirindukan tuh Cibatu itu seperti apa? Kalau Cibatu kan saya besar dan lahir di Cibatu, seperti ini juga tetap aja seperti ini. Nah, apa yang menjadikan bapak-bapak ini? Kalau saya mau rindunya justru kereta. Alhamdulillah kereta sekarang sudah diaktifkan kembali ya Pak ya. Tapi berbeda mungkin pada saat dulu pakai kereta yang bujes. Jadi perkembangan sekarang Pak memang beda jauh. Ya peradaban Pak. Dulu kalau kita itu di jalan raya bisa tiduran Pak. Dan nggak ada kendaraan itu. Sore hari main bola, pakai main bola, apapun tidak ada kendaraan. Yang punya kendaraan itu hanya beberapa orang yang itu. Kebanyakan dari Wanaraja dari Garut. Sama angkutan kota. Jadi dulu mah yang punya motor satu desa itu paling ada 2-3 orang. Yang saya tahunya benar. Dulu mah waktu saya sekolah Pak, kalau ketinggalan kereta kan di sekolah di SMA ada yang sampai sore. Ketinggalan kereta itu pulang jalan kaki. Dari mana Pak? Dari Garut sampai sini. Masya Allah. Pernah. Sering gitu Pak. Masya Allah. Dari kebanyakan dari Suni lah ya, atau dari Leles ya. Terus yang lucu ya, Iya. ada satu lagi yang lucu. Kalau kereta terlambat, kan biasanya Isa lah datang Itu istilah. kereta laste. Ada yang sering telat di sana, datang jam 4 subuh, jam 5 harus berangkat. Maka tidak melihat tangan korek. Sinar matahari pagi tidak lihat sampai malam. Jadi dulu patokannya ke sinar matahari atau ada jam? Ada jam beker Pak. Oh jam beker ya jam beker. Saya pernah dulu ini Gimana? Pribadi ya. Kan bulan cang bulan ya, sinar bulan cang. Bekernya kan kecil, ternyata bekernya itu terlalu besar, terlalu gancang. Oh terlalu gancang. Begitu saya bangun itu sudah jam 4 lebih. Ya. Saya berangkat. Begitu masuk ke stasiun tidak ada siapa-siapa, ada juga tukang kopi. Kan dulu itu Pak,
Untuk jasanya PJK ya. Kereta api yang namanya Sigoma Sikui. Setengah 2 malam itu dikuangkan. Oh, iya. Kalau puasa juga kan membangunkan para pegawai atau apa jadi masyarakat juga. Dulu pada waktu bulan puasa pasti kita itu ngabuburit teh can kuong. Ya, can kuong. Can kuing. Bukan sama ada kodenya dari kereta api. Berarti dari kereta api ya. Baru kita labur pulang. Itu dulu sampai sahur. Kalau sudah ada kuong kereta api itu wah sahur gitu sih. Jadi kodenya dari sana, itu sampai kemana-mana. Tidak usah lirik kanan, lirik kiri. Kalau nyebrang juga nggak ada. Kalau sekarang Pak, waduh, sekarang itu Pak, waduh. Kalau sekarang satu RT misalnya ada 30 rumah atau 15 rumah pasti punya motor biasa tuh. Mungkin 2, anaknya 2, mungkin 3. Sekarang 2. Kalau dulu nggak ada. Dulu nggak ada ya. Saya dulu pernah dibeliin motor Vespa sama bapak ya tahun 73. Yang punya Vespa di desa Cibatu, ini desa Cibatu cuma 3 orang. Pak Basari ya, Pak Sasmita ya, itu Pak Dayak kepala SMP dulu ya. Oh, jadi hanya 3 untuk di desa Cibatu. Desa. Kalau desa hanya 3, Masya Allah. Jangan kan desa, sekarang saya RT. Jangan kasih RT ya. Di rumah juga satu rumah itu ada 3, 4. Sepeda juga masih jarang Pak dulu. Ya. Yang punya sepeda itu Jupen ya, orang tua saya. Pas saya belajar pakai sepeda torpedo. Ya, sepeda torpedo saya masih ingat tuh. Pak, yang kerja di kecamatan, inventarisnya itu adalah sepeda. Sepeda Pak. Oh, betul semua ya. Kalau camat waktu itu menggunakan belum ada inventaris. Yang saya tahu camat dikasih motor kawatan Ginter 68 tuh. Oh. Ya. Honda ini Pak, Honda 90 mulai Sikinangka. Ya, Sikinangka. Itu pegangan Pak Camat. Yang kayak tangkir. Betul. Enggak ada sepeda dulu mah banyak. Polisi juga sepeda Pak, sepedanya. KBW kalau sepeda. Kalau yang gaya-gaya itu pegawai Auri Pak. Oh. Auri di Nurtanio. Kalau pulang ke sini tuh pakai motor BSA itu. Ada 2 orang di sini. Oh iya, berarti yang paling dulu itu yang pakai motor itu orang-orang yang kaya. BSA, Norton, mereknya itu. Mata orang anak-anak mah tidak mungkin bisa. Dulu mah udah berat atuh. Jangankan mau pakai apa meminahkan atau minahin apa tuh? Besar tuh. Oh, motornya besar. Anak SD sekarang mah bisa. Nggak bisa Pak. Ini Pak yang menarik lagi, kalau tadi kan dari sisi kesediaannya kita sudah berarti ada Badeng, ada Lais ya. Kemudian untuk Cibatu sendiri kalau boleh tahu nih, kan geografisnya berdekatan dengan sekarang Limbangan, Kasamana, Sukawati. Itu dari Cibatu tokoh yang sangat berpengaruh pada saat bapak-bapak masih remaja. Salah satunya tadi siapa Pak? Tokoh yang Pak Wiharja kan ketua DPR di sini. Itu berarti ya? Ketua DPR di Garut itu dulu. DPR GR. Pak Masudi gubernur, kalau ada lewat ke Cibatu ada Pak Masudi. Cibatu itu berarti banyak tokoh ya Pak? Banyak. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun sekarang juga Cibatu dapat menimbulkan atau Cibatu sekarang itu ada figur-figur lagi yang bisa dijadikan panutan. Amin. Betul Pak, harus. Kita ingin ada perubahan Cibatu terus lebih maju. Iya. Gitu Pak. Karena ada sejarahnya Pak. Jadi Ya. sejarahnya. Kita gali sejarah ini. Nah, siapa tahu nanti tahun-tahun berikutnya ada figur-figur orang Cibatu yang karismatik. Ya betul. Justru saya juga sekarang ini merasa prihatin Pak. Prihatin, coba. 2 periode ya, 2 periode pemilu itu perwakilan di Cibatu nggak ada. 2 periode nggak ada ya? Nggak ada. DPR. Kalau kemarin tren Pak Hilman itu ya? Iya, Pak Hilman terakhir periode yang itu berapa ya? Ada sekarang.
Nah ini sekarang kan ada nih yang mau nyalon-nyalon. Saya juga belum memiliki berapa nih calon-calonnya. Ya mudah-mudahan Cibatu punya anggota dewan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya anggota dewan ini kita Cibatu ingin lebih meningkatkan lagi. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa menolong. Ya gitu kan, karena bisa menolong. Betul. Yang saya tahu gitu ya. Tapi kadang-kadang mohon maaf kita kan kalau berbicara politik ya bisa dia. Ya. Tapi kadang-kadang sebetulnya yang kurang juga membantu. Kurang Pak. Mohon maaf, saya kan pernah bertugas di Cibatu. Betul. Ini Bapak kan sebagai pejabat. Saya kan ngomong ada yang anggota dewan di sini, Pak, tolonglah saya ini yang mau ini yang sebetulnya yang kurang dulu. Makanya satu periode enggak ada satu periode. Betul Pak, betul. Ini kan masukan dari warga masyarakat ya. Jadi dengan adanya anggota dewan ini harusnya bisa mengcover ya itu membantu warga ya masyarakat Cibatu pada khususnya gitu kan. Iya. Umumnya kan mungkin dapilnya beliau lah gitu kan. Iya. Supaya mengembangkan lah, mengembangkan. Tapi ya walaupun bagaimanapun juga mungkin banyak juga sosial kemasyarakatan orang-orang Cibatu banyak sebetulnya yang saya terima pada waktu saya dinas di Cibatu. Teman-teman saya satu angkatan, kalau saya mau hiburan 17 Agustus kita kontak ke mereka tolong membantu saya lagi mengadakan volleyball atau main dibantu. Saya mau mengadakan wayang, tolong bantu. Rekan-rekan juga ya Pak, rekan-rekan kita satu angkatan kalau dia sudah ada di kota, mau bantu juga. Kita kontak, namun untuk piala lah, yuk gambarkan pakai bola putih. Bener, ada banyak. Iya Pak, oke. Itu terakhir Pak Hilman ya. Iya, terakhir itu Pak Hilman. Setelah Pak Hilman nggak ada. Betul. Ini Pak kita simpulkan dari kilas balik tentang Cibatu ini ya. Bisa disimpulkan nih, walaupun sebetulnya kesimpulannya sebetulnya masih banyak ya cerita-cerita. Iya. Tapi kan setidaknya kilas balik dari sejarah yang ada di Cibatu ini dari para orang tua pelaku sejarah bisa diceritakan nih kesimpulannya Cibatu ini untuk kedepannya seperti apa. Kemarin saya sudah bertanya ke Pak Tatan Sori Cibatu seperti apa, dan sekarang saya nanya lagi ke bapak-bapak nih, untuk Cibatu yang akan datang dari bapak-bapak ini seperti apa? Tadi Pak Haji Rusman atau Pak Haji Mundur? Harapannya ya saya melihat perkembangan daerah Cibatu ya. Kebetulan dulu kan saya aktivitas di PU. Di PU Pak. Ya, pelebaran jalan dari Cihuni ke Cibatu itu saya yang alhamdulillah. Terus bikin jembatan di Lewo, jembatan kereta itu Pak. Itu alhamdulillah begitu saya pindah ke sini, ada tugasnya ke sana gitu. Jadi alhamdulillah malah waktu pelebaran jalan ke Cibatu ini sampai pasar Pak, sampai yang sekarang kuliner. Itu saya sampai berantem sama perborongnya. Masya Allah itu. Gara-gara saya mau tambah segini, beliau takut rugi. Iya. Saya nembok itu bikin dam di Koramil sama di kantor polisi. Pas Pak Camat minta alun-alun di dam katanya. Aduh Pak, gak bakalan cukup, saya juga ini sudah berantem sama orang. Nah itu jadi harapannya mudah-mudahan ada perwakilan dari Cibatu yang bisa meningkatkan ke ini Cibatu. Ya. Mungkin tambahan juga dari Bapak? Yang penting itu. Jadi gini Pak, kalau sejarah, ya mohon maaf bukan menjomongkan diri saya Pak. Saya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah itu di Bapeda Kabupaten Garut 17 tahun ya Pak. Iya. 17 tahun ya. Adanya PDAM di Cibatu yang kita ikut merintis. Oh iya. Dari Cimanuk sampai dari sekarang ya kita merintis. Waktu pelebaran jalan juga Pak Camat lagi di Bapeda. Iya. Pelebaran di Bapeda. Lalu sekolah-sekolah yang ada di Cibatu, SD yang saya tahu karena istri saya guru kan. Iya betul. Dulunya di SD Gunung Limbangan kan. Iya betul. Pada waktu kenal dengan ini. Nanti dibantu ya SD 1 kalau dulu sekarang ya. SEK ya. Bangun ya jauh dari tengah
banyak di ya, Badan Perencanaan Pembangunan dia tinggal ngobrol-ngobrol dengan teman lagi ke provinsi dengan ini ya alhamdulillah itu banyak manfaatnya dengan ini. Kalau ini PJU dulu betul. penerangan jalan ya alhamdulillah kita kontak dengan rekan-rekan yang dulu datang. Jadi banyak sejarah-sejarah di ini yang pada waktu kita berdinas ya waktu berdinas. Mudah-mudahan harapannya para petugas dinas sekarang juga kalau orang Cibatu peduli lah ke Cibatu. Lebih goong PJU Padam kita kontak ini dulu kan pernah di lingkungan hidup dia pasang aja kita beli aja ini lah jadi pakai jalan. Ini bukan berarti kita menyombongkan diri tapi memang kenyataan pada waktu dengan ada masuk masjid agung yang dulu itu yang sebagainya yang kita itulah ya itu aja Pak. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada rekan-rekan kita di bawah kita yang sekarang jadi pegawai tolonglah diingatkan supaya membantu memprioritaskan lembur sorangan begitu. Berarti kita sudah paham berarti ya Pak ya. Yang kita ambil, kita petik, kita simpulkan dari bapak-bapak ini harapan-harapannya pertama mudah-mudahan ke depan ada figur atau sosok yang senantiasa ingin lebih mengembangkan, lebih memajukan daerah Cibatu. Ya, daerah Cibatu itu lebih berkembang, lebih maju, lebih dinamis lagi perekonomiannya dan segala macamnya. Dan mudah-mudahan juga nanti para pekerjanya mempunyai sense of belong atau rasa memiliki, bahwa ini daerah saya, kelahiran saya harus kita majukan. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan memajukan? Itu aja Pak ya. Yang mungkin hari ini kita coba sekian dulu. Mudah-mudahan video kali ini atau perbincangan kali ini bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkan. Dan jangan lupa kita tutup dengan Cibatu harus lebih maju dan terdepan yang berdasarkan ekonomi yang meningkat secara dinamis dan aktif dan juga bisa menjadi inisiator dari kecamatan-kecamatan yang lain. Terima kasih Dadang Sugiarto yang bertugas dan bapak-bapak yang hadir di studio kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.